Berapa sih sebenarnya gaji pemeriksa keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukansina. Di video kali ini aku akan bahas berapa sih sebenarnya gaji pemeriksa keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja rincian gaji pemeriksa keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum lanjut ke gaji pemeriksa keimigrasian, di sini aku jelaskan sedikit tentang keimigrasian. Petugas keimigrasian biasanya kita temukan di suatu bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan atau pos lintas batas negara di beberapa wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Contohnya yaitu Kalimantan dengan Malaysia, seperti itu. Para petugas pemeriksa keimigrasian juga bertugas untuk mengawasi terhadap orang yang masuk dan keluar Indonesia. Pengawasan ini meliputi yaitu pengawasan melalui dokumen keimigrasian, intelijensi, dan pengelolaan informasi keimigrasian, dan pengendalian rumah detensi imigrasi, dan hingga sampai pelaksanaan deportasi keimigrasian, seperti itu. Petugas keimigrasian tidak hanya bertugas memeriksa dokumen keimigrasian, tapi juga melakukan analisis keimigrasian. Ini biasanya bertugas di kantor-kantor keimigrasian, seperti itu. Analisis keimigrasian biasanya bertugas berkaitan dengan penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, persetujuan visa, penerbitan izin tinggal, dan pemberian fasilitas keimigrasian. Selain itu juga bertugas mengaji permasalahan keimigrasian yang ada di Indonesia ini. Itulah tugas-tugas keimigrasian. Dan lowongan pemeriksa keimigrasian di tahun 2019 ini cukup banyak, yaitu 657 formasi tersebar dari 33 kanwil di seluruh Indonesia. Dan peminatnya dan pelamarnya sangat besar sekali yang ingin masuk ke imigrasian ini. Bagi yang kalian daftar sebagai pemeriksa keimigrasian, di sini akan kubahas berapa sih gaji pemeriksa keimigrasian pemula untuk kalian yang lagi mendaftar di pemeriksa keimigrasian. Gaji seorang PNS pemeriksa keimigrasian pemula adalah ada beberapa jenis gaji PNS pemeriksa keimigrasian, yaitu pertama ada gaji pokok, dan kedua juga ada tunjangan kinerja atau tungkir atau remunisasi, dan yang ketiga ada uang makan, seperti itu. Dan ada lagi tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan istri, tunjangan suami, atau tunjangan anak, dan ada juga tunjangan untuk jabatan fungsional dan jabatan struktural, seperti itu. Di sini akan kujelaskan rincian-rincian gaji pemeriksa keimigrasian, yaitu ada gaji pokok. Gaji pokok ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019, yaitu masa kerja 0. Gaji seorang PNS yang masa kerjanya 0 yaitu adalah 2.022.200. Untuk tunjangan kinerja atau remunisasi yaitu diatur oleh Peraturan Hukum dan HAM Nomor 130 Tahun 2019. Untuk tunjangan kinerja pemeriksa keimigrasian ini di dalam grade 5, seperti itu. Grade 5 ini tunjangan kinerjanya adalah sebesar Rp3.134.250. Dan di sini juga ada uang makan untuk pegawai negeri sipil diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2017, yaitu
35.000 per hari kerja, seperti itu. Di sini kita akan totalkan berapa sih gaji pegawai negeri sipil di keimigrasian pemula yang kalian yang daftar di pemeriksa keimigrasian pemula, seperti itu. Yaitu gajinya adalah gaji pokok tadi sebesar Rp2.022.200. Itulah gaji pokoknya. Ditambah dengan tunjangan kinerja remunerasi sejumlah, yaitu grade 5 sejumlah Rp3.134.250 sama dengan Rp5.156.450, dan ditambah dengan uang makan. Biasanya sebulan pemeriksa keimigrasian ini masuk 20 hari kerja karena sistem shift kerja pemeriksa keimigrasian. Jadi 20 masa kerjanya dalam sebulan dikali 35.000 sama dengan 700.000 per bulan yang didapatkan oleh pemeriksa keimigrasian. Kita tambahkan tadi gaji pokok dan tunjangan kinerja, yaitu Rp5.156.450 ditambah dengan uang makan 700.000 sama dengan Rp5.856.450. Itulah yang didapatkan per bulannya gaji pemeriksa keimigrasian pemula untuk pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga mendapatkan tunjangan lainnya seperti tunjangan suami, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Dan juga mendapatkan tunjangan kalau yang memiliki jabatan fungsional, tunjangan fungsional, dan tunjangan jabatan struktural, seperti itu. Di sini akan kujelaskan tunjangan suami dan istri. Untuk kalian yang sudah menikah, yang memiliki suami atau memiliki istri, mendapatkan tunjangannya sebesar 10% dari gaji pokok. Dan kalian yang memiliki anak mendapatkan tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok. Seperti itu. Itulah gaji PNS di pemeriksaan keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sejumlah Rp5.856.450. Itu gaji kotornya, belum termasuk dengan potongan-potongannya dan penambahan tunjangan lainnya, seperti itu. Itulah gaji pemeriksa keimigrasian pemula di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mendaftar CPNS, khususnya formasi pemeriksa keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti tes dan belajar lagi, berlatih lagi agar kalian lulus di pemeriksaan keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan tentang seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, dan kalau ada kritikan dan saran, komentar aja di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian bisa jadi pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Aku, Randi Latukansina. Sampai jumpa.